Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudara, sebangsa dan setanah air, saya bersama-sama dengan Bapak Wakil Presiden ingin mengumumkan menteri-menteri baru yang akan duduk di anggota Kabinet Indonesia Maju. Yang keempat adalah Bapak Yakut Khalil Qaumas. Beliau adalah tokoh Muslim, Ketua PPGP Ansor, dan kita berikan tanggung jawab sebagai Menteri Agama. Selasa, 22 Desember 2020, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin mengumumkan reshuffle kabinet. Yang paling mencengangkan saat itu adalah ditunjuknya Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Gus Yakut Khalil Qaumas. Banyak yang kaget dengan penunjukan Gus yang sangat energik dan terkenal koboi itu. Apalagi selama ini statement-statement yang disampaikan oleh Gus Yakut cukup menyita perhatian. Kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok radikal cukup berseberangan dengan orang nomor satu di lingkungan Ansor tersebut. Tak pelak, penunjukan Gus Yakut menyita perhatian bahkan menjadi trending topik di Twitter. Salah satunya karena pidato pertama yang disampaikan oleh Gus Yakut juga menyita kelompok-kelompok yang selama ini menjadikan agama sebagai alat politik, menjadikan agama sebagai cara untuk merebut kekuasaan. Maka pertama kali Gus Yakut menyampaikan, yakni agama dijadikan inspirasi bukan aspirasi. Menjadikan agama sebagai inspirasi artinya agama dijadikan sebagai sumber mewujudkan kedamaian di negeri ini. Bukan alat untuk merebut kekuasaan, bukan alat untuk mempropaganda. Sehari setelah statement itu, Gus Yakut kembali menjelaskan tentang apa sih sebenarnya yang disebut dengan saatnya mengembalikan agama sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Menurut Gus Yakut, agama harus kembali menjadi penerang jiwa-jiwa setiap warga bangsa, sebagai penerang yang menenangkan setiap insan ketika dalam kesulitan. Agama kembali masuk ke sanubari masing-masing dan menuntun setiap manusia menjadi pribadi yang peduli pada sesama dan menebarkan welas asih untuk seru sekalian alam. Jangan ada lagi pemanfaatan agama untuk membenturkan kelompok satu dengan kelompok yang lain. Jangan ada lagi agama sebagai kendaraan untuk pencapaian tujuan politik yang mengganggu stabilitas negara. Kementerian Agama harus menjadi rumah bersama seluruh umat beragama di Indonesia. Layanan kementerian harus kompetitif dan selaras dengan perkembangan zaman. Permudah masyarakat untuk mendapatkan layanan berbasis kompetensi yang transparan, akuntabel, dan cepat merespon masyarakat. Keselarasan dua hal di atas sangat didukung dengan kesiapan dan kemampuan sumber daya manusia di Kementerian Agama. Mari kita semua menyatukan komitmen untuk menjadi pelayan masyarakat yang bisa diandalkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan kita semua bisa berkontribusi kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Begitulah Gus Yakut, Panglima Besar Banser yang selama ini berada di garda terdepan menentang radikalisme agama, menentang terorisme, menentang kelompok-kelompok yang anti terhadap Pancasila. Selamat berjuang Gus Yakut.
semangat mengabdi untuk Ibu Pertiwi. Indonesia butuh tokoh-tokoh pemersatu, bukan tokoh-tokoh yang memecah belah bangsa. Yang pertama ingin saya lakukan adalah bagaimana menjadikan agama itu sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Agama sebisa mungkin tidak lagi digunakan menjadi alat politik, baik untuk menentang pemerintah maupun merebut kekuasaan, atau mungkin untuk tujuan-tujuan yang lain. Agama biar menjadi inspirasi dan biarkan agama itu membawa nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.